Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran ekonomi. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelangkaan dan biaya peluang. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian kelangkaan dan biaya peluang, faktor-faktor penyebab kelangkaan, pilihan atau approach, skala prioritas. Di sini kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada, karena jumlah kebutuhan beragam dan terus meningkat. Sementara itu, jumlah sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Yang selanjutnya itu biaya peluang. Biaya peluang itu muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Biaya peluang diukur dengan manfaat yang harus dilepas karena tidak dipilih. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Di sini ada Ibu memaparkan 5 faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama itu keterbatasan jumlah pemuas kebutuhan yang ada di alam. Kan di alam itu tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlah pun terbatas. Contohnya itu seperti minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Yang kedua itu kerusakan sumber daya manusia oleh ulah manusia. Contohnya itu kayak penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan tersebut menjadi cepat rusak dan gundul. Ini tentu memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Contohnya itu akibat pencemaran, air tidak bisa diminum. Yang ketiga itu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan untuk mengelola terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun bisa juga karena kekurangan modal dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat itu ialah bencana alam. Bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami, itu kan dapat merusak sumber daya, barang atau jasa sehingga sumber daya tersebut tidak dapat digunakan lagi. Yang terakhir itu perang atau konflik. Perang atau konflik itu kan terjadi perang atau konflik di suatu daerah atau negara dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi yang menghambat proses produksi maupun distribusi barang atau jasa sehingga terjadi kelangkaan. Yang selanjutnya itu ada pilihan atau approach. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatan mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Yang selanjutnya itu skala dan prioritas. Sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga terkadang uang yang digunakan untuk memenuhi satu kebutuhan tidak dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila kalian menjatuhkan pilihan pada satu pilihan, maka otomatis kalian harus melepaskan kemungkinan yang lain. Disinilah ilmu ekonomi memegang perannya, yaitu membantu kita untuk melakukan pilihan terbaik. Dalam menentukan pilihan, kebutuhan mana yang akan dipenuhi, kita harus membuat skala prioritas untuk mengukur kebutuhan dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Kebutuhan yang bagi kita paling penting harus dipenuhi terlebih dahulu. Baiklah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi di grup kelas.
Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan pada grup kelas. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.